Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami terdiri dari yang pertama, M. Didik Firmansyah dengan nomor NIM 20144800006. Yang kedua, Pulitananda Zila Irawan dengan nomor NIM 20144800009. Yang ketiga, Cindy Diha Ayu dengan nomor NIM 20144800028. Yang keempat, M. Rifdal Ayis dengan nomor NIM 20144800032. Dan yang kelima, Alicia Pratiwi dengan nomor NIM 2014480000042. Langsung ke pemaparan materi ya teman-teman. Silakan Mbak Cindy. Slide yang pertama. Poin yang pertama yaitu pendekatan subjek atau disiplin ilmu. Pendekatan subjek adalah pendekatan pengembangan kurikulum yang menitik beratkan pada struktur ilmu dan sistematisasinya. Walaupun pendekatan ini mempunyai berbagai cabang pendekatan, namun intinya tetap sama, yaitu mengembangkan kurikulum dengan terlebih dahulu menetapkan mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik. Tujuan kurikulum ini adalah untuk pemberian pengetahuan yang valid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan berpengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Para siswa diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Jadi, para siswa harus belajar menggunakan pemikiran dan dapat mengontrol dorongan-dorongannya. Sukamadinata menyebutkan beberapa pola organisasi kurikulum dengan pendekatan subjek. Yang pertama yaitu correlated curriculum, yaitu pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu unifit atau concentrated curriculum, yaitu pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, integrated curriculum, yaitu tidak adanya warna disiplin ilmu. Yang keempat, yaitu problem solving curriculum, adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Tentang masalah evaluasi, kurikulum dengan pendekatan subjek menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Dalam bidang studi humaniora, lebih banyak digunakan bentuk uraian daripada tes objektif. Bidang studi tersebut membutuhkan jawaban yang merefleksikan logika, koherensi, dan integrasi secara menyeluruh. Bidang studi seni yang sifatnya ekspresi membutuhkan penilaian subjektif yang jujur, di samping standar keindahan dan cita rasa. Lain halnya dengan matematika, nilai tertinggi diberikan bila siswa menguasai landasan aksioma serta cara penghitungannya benar. Dalam ilmu kealaman, penghargaan tertinggi bukan hanya diberikan kepada jawaban yang benar, tapi juga pada proses berpikir yang digunakan siswa. Selanjutnya. Baik, yang kedua pendekatan interdisipliner. Interdisipliner atau interdisciplinary adalah interaksi
intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Pendekatan interdisipliner memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial yang didekati dari berbagai disiplin keilmuan sosial dan juga memakai konsep-konsep yang digunakan dalam berbagai ilmu sosial. Sehingga ada anggapan bahwa pendekatan ini menunjukkan bahwa beberapa konsep yang terpakai oleh disiplin ilmu-ilmu sosial adalah sama. Selanjutnya. Baik, yang ketiga adalah pendekatan rekonstruksionisme. Dalam gerakan rekonstruksionisme ini, terdapat dua kelompok utama yang sangat berbeda pandangannya tentang kurikulum, yaitu rekonstruksionisme konservatif, yakni aliran ini ditujukan agar pendidikan pada peningkatan mutu kehidupan individu maupun masyarakat. Yang kedua yakni rekonstruksionisme radikal. Aliran ini berpendapat menganjurkan agar pendidik formal maupun non-formal mengabdikan diri demi terciptanya orde sosial baru berdasarkan pembagian kekuasaan dan kekayaan yang lebih adil dan merata. Baik, selanjutnya. Pendekatan humanistik. Humanisasi dapat diartikan memanusiakan manusia dan ketergantungan. Kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran, siswa dijadikan tempat utama. Namun mereka bertolak belakang dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Pendekatan humanistik berpusat pada siswa, yang menjadikan siswa sebagai student-centered dan lebih mengembangkan afektif siswa sebagai prasyarat dan bagian dari integral proses belajar. Para pendidik humanistik yakin kesejahteraan mental dan emosi siswa harus dipandang sentral dari kurikulum, agar proses belajar mendapatkan hasil yang maksimal. Slide selanjutnya. Beberapa model pembelajaran humanistik. Yang pertama, humanizing of the classroom. Yang kedua, active learning. Yang ketiga, quantum learning. Dan keempat, the accelerated learning. Pendekatan akuntability. Pendekatan akuntability, pendekatan yang lebih memperhatikan pengukuran aktivitas pendidikan berdasar pada standar akademis yang ditetapkan lebih dulu secara cermat dengan mempertimbangkan sumber yang tersedia. Suatu sistem yang akuntabel menentukan standar dan tujuan spesifik yang jelas, serta mengukur efektivitasnya berdasarkan taraf keberhasilan siswa mencapai standar itu. Pendekatan akuntability berpusat pada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan agar lebih memperhatikan pengukuran efektivitas pendidikan berdasarkan standar akademis yang ditetapkan terlebih dahulu secara cermat dengan mempertimbangkan sumber yang tersedia. Suatu sistem yang akuntabel menentukan standar dan tujuan spesifik yang jelas serta mengatur efektivitasnya berdasarkan taraf keberhasilan siswa untuk mencapai standar itu. Baik, yang terakhir adalah pendekatan pembangunan nasional. Hingga batas tertentu, kurikulum ini terdapat di semua sekolah.
pendekatan ini ada 3 unsur, yaitu pendekatan kewarganegaraan. Peran pendidikan ini adalah mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk disumbangkan kepada kesejahteraan umum sebagai warga negara yang aktif. Selanjutnya, pendidikan sebagai alat pembangunan nasional. Tujuan pendidikan ini adalah mempersiapkan tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Para pengembang kurikulum bertugas untuk mendesain program yang sesuai dengan analisis jabatan yang akan diduduki. Keterampilan yang diperlukan bagi kehidupan sehari-hari dapat dibagi dalam beberapa kategori yang tidak hanya bercorak keterampilan, akan tetapi juga mengandung aspek pengetahuan dan sikap, yaitu keterampilan untuk mencari nafkah dalam rangka sistem ekonomi suatu negara. Selanjutnya, keterampilan untuk mengembangkan masyarakat. Ketiga, keterampilan untuk menyumbang kepada kesejahteraan umum. Dan terakhir, keterampilan sebagai warga negara yang baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ada kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.